Saya beli nasi kuning 10.000, saya jual 3.000. Secara matematika, orang bilang rugi, saya bilang untung. Untuk 250 hari kerja, saya siapkan 1.750.000.000 untuk mensubsidi. Tetapi uang itu tidak pernah terpakai. Ini bentuk rasa terima kasih saya. Bukan mau ria atau sok-sokan, bukan. Tapi saya berterima kasih kepada Allah atas rezeki yang diberikan. Saya dari pedagang asongan, anak jalanan, sampai saya jadi hari ini. Saya pasti ini ada rahasia Allah yang dititipkan pada saya. Dan rezeki orang banyak dititipkan pada saya. Kalau kamu mau berbuat kebaikan di jalan Allah, pasti Allah cariin duitnya. Kita mau sedekah, mereka mau cari nafkah. Kita mau mencari pahala, cari barokah. Mereka mau cari uang buat anak-anaknya sekolah. Kalau mereka jual 10.000, kita di sampingnya jual 3.000. Yang dapat bukan barokah dari mereka. Sumpah serapah. Harus selalu merasa iba atas kekurangan dan kebutuhan orang lain yang belum tercukupi. Insya Allah rezeki itu datang bagaikan tsunami. Nggak boleh sombong, itu kunci paling sukses. Karena apa? Kalau kita nggak sombong, kita selalu mau tahu dan bertanya. Mimpi saya baru terrealisasi 3. Mimpi saya adalah membangun tempat ibadah buat umat Islam, kebenaran agama Islam. Membangun masjid atau musola sampai 1.000 biji. Dari sesi bisnis saya juga ceritakan, saya juga pedagang nasi kuning 3.000 rupiah. Nah, mungkin orang bertanya, kenapa saya dagang nasi kuning 3.000 rupiah? Tadi Pak Kemal nanya, kenapa nggak kasih gratis? Saya beli nasi kuning 10.000, saya jual 3.000. Secara matematika, orang bilang rugi, saya bilang untung. Gitu. Nanti saya ceritain kenapa untung. Saya harus ceritakan juga, tadi bicara dengan Pak Kemal. Kok nggak dikasih gratis saja? Kalau saya kasih gratis, saya memonopoli sedekah itu dan saya memonopoli pahala itu. Tapi kalau saya jual 3.000, saudara-saudara kita yang biasa makan 10.000, dia bisa makan 3.000, dia bisa sedekah buat orang lain yang di bawah dia 3.000 juga, dia mesti save 4.000. Jadi bukan bisnis saja yang nggak boleh dimonopoli, sedekah juga nggak boleh monopoli, pahala juga nggak boleh dimonopoli. Nah, saya tekankan, siapapun yang ingin ikut program nasi kuning saya, kemarin siang baru dibuka di Kelurahan Menteng, Jalan Anyar, bekerja sama dengan SMP negeri setempat. Itu nasi kuning, tapi dia seminggu sekali. Saya biasa buka Senin sampai Jumat, kita udah ada 12 outlet. Saya ada di Semarang, di depan markas tentara Kesatrian, di Bandung, di depan markas Yonsipur, sama di Jalan Banten, situ ada 2. Terus kita ada di Cimanggis, Karawang, dan Jakarta. Jakarta cukup banyak juga. Di kantor Sunter, di Masjid Baba Alun, di daerah Warakas, Papango. Nah, itu nasi kuning, program nasi kuningnya kita harus beli dari warung setempat. Saya bilang, nggak boleh kita masak sendiri, catering sendiri. Selama masih ada warung setempat, kita harus beli dari warung setempat. Ada 5 warung, kita gilir. Hari Senin, warung pertama, Selasa, warung kedua, dan seterusnya. Mereka tanya, kenapa? Saya bilang, kita mau sedekah. Mereka mau cari nafkah, warung-warung kecil setempat. Kita mau mencari pahala, cari barokah. Mereka mau cari uang buat anak-anaknya sekolah. Kalau mereka jual 10.000, kita di sampingnya jual 3.000. Yang dapat bukan barokah dari mereka, sumpah serapah. Karena mereka tidak bisa bersaing dengan kita. Jadi saya bilang, selain kita membantu kaum duafa, kita harus berdayakan warung setempat, bukan kita matikan. Supaya berkahnya itu kebagian semua. Kaum duafanya kebagian, warung UMKM-nya kebagian. Supaya semua barokah, everybody happy, kitanya pun juga happy. Nah, sekarang ini memang sudah mulai banyak. Dan saya menantang juga, kalau ada teman-teman atau adik-adik atau keluarganya, adik-adik yang mau buka warung nasi kuning, ini khusus buat kaum duafa dan fakir miskin. Ini bentuk rasa terima kasih saya. Saya rela subsidiin setiap hari.
bukan mau ria atau sok-sokan, bukan. Tapi saya berterima kasih kepada Allah atas rezeki yang diberikan. Saya dari pedagang asongan, anak jalanan, sampai saya jadi hari ini. Saya pasti ini ada rahasia Allah yang dititipkan kepada saya, dan rezeki orang banyak dititipkan pada saya. Ini bukan saya punya. Saya bersyukur itu 6 Februari 2018 warung itu saya buka. Saya cuma kasih 100 juta, warung itu sudah 2 tahun. Dan duitnya malah surplus. Sedekah saya mau lebih pun, saya rencananya 1000 porsi per hari. Subsidinya itu kalau 10.000 saya jual 3.000, subsidi 7.000, berarti 7 juta satu hari. Untuk 250 hari kerja, saya siapkan 1.750.000.000 untuk mensubsidi. Tetapi uang itu tidak pernah terpakai. Inilah yang dikatakan waktu itu oleh guru saya dan ayah angkat saya juga, yaitu almarhum Buya Hamka. Fastabiqul khairat, kalau kamu mau berbuat kebaikan di jalan Allah, pasti Allah cariin duitnya. Padahal saya mau keluar duit sendiri, tapi dicariin duitnya. Nah sekarang ini warungnya udah ada 12, di Banjarmasin juga ada. Dan warung itu memang kita khususkan buat kaum duafa dan fakir miskin. Dan kita beli dari warung setempat. Dan tidak boleh dibungkus, bawa pulang, harus makan di tempat. Karena apa? Kita sadar masyarakat kita masyarakat yang kreatif dan pinter. Kalau dibungkus ntar dijual 6.000, mereka cari untung di situ. Jadi harus makan di tempat. Jadi nggak boleh dibungkus dibawa pulang. Kecuali makanan ini tidak habis, kami bungkus, kami bagiin ke lampu merah, kasih gratis, nggak dijual. Jadi mungkin nasi kuning sudah, bisnis sudah, dan saya tantang siapa yang mau buka nasi kuning, ayo. Yang mau ikut gabung di perusahaan, ayo. Ya kan? Sekarang perusahaan ini, jujur saya juga kaget-kaget. Dulu mimpi punya pegang uang 22 juta aja kayaknya susah setengah mati. Tahu-tahu proyek dikasih 22,5 triliun dari pemerintah. Ini satu kepercayaan yang luar biasa. Anak jalanan loh, anak kampung. Dan saya cuma punya mimpi satu, di terakhir lagi saya ceritakan. Mimpi saya baru terrealisasi 3. Mimpi saya adalah membangun tempat ibadah buat umat Islam, kebenaran agama Islam. Membangun masjid atau musola sampai 1.000 biji. Ya. Saya baru 3. Maaf, saya bikin masjid yang oriental look. Bentuknya Chinese look. Itu bukan apa-apa. Saya ingin menyebarkan syiar berdakwah kebenaran saya, keturunan Tionghoa. Jadi saya ingin mencoba menyebarkan syiar kepada teman-teman Tionghoa, kebaikan dari agama Islam apa, supaya mereka tidak jauh, sehingga saya bikin bentuknya seperti yang ada di negara Tiongkok. Makanya saya bikin pertama di masjid di Warakas Papango, itu masjid Baba Alun pertama. Yang kedua yang unik, saya lagi letakkan batu pertama, tahu-tahu di belakang saya ada yang bersuara waktu itu hari Sabtu. Saya nyumbang boleh nggak? Saya bilang boleh. Nyumbang apa aja? Dia tanya. Saya bilang mau semen, batu, genteng, kirim aja. Saya bilang. Terus nyaut lagi. Saya bilang ngeyel banget nih orang. Kalau gue bukan agama Islam boleh nggak? Saya bilang boleh aja, nggak punya agama juga boleh. Terus ngeyel lagi nyaut. Kalau gitu gue sumbang semuanya deh. Saya lihat ke belakang. Oh rupanya pemilik Arta Geraha Group, Pak Tommy Winata. Akhirnya beliau sumbang satu masjid di depan pintu Ancol Karnaval. Beliau agama Buddha. Luar biasa kebinekaan ini. Jadi disumbanglah satu itu. Saya bilang silakan pakai nama AGP. Enggak, dia bilang pakai Baba Alun AGP, Arta Geraha Peduli. Jadi masjid kedua. Masjid ketiga saya bikin hampir jadi di depan gerbang tol Depok Antasari.
Desari. Kebenaran jalan tol Desari pun kami punya. Jadi jalan tol yang dimiliki Citra Marga adalah jalan tol dalam kota, bekerja sama dengan Jasa Marga. Depok Antasari kita bekerja sama dengan Wijaya Karya. Terus kita di Surabaya dari airport ke Waru. Kemudian di Bandung kita dari Soreang Pasir Koja, nantinya North South Link yang menembus ke Pasopati. Terus kita juga Cisumdau, Cilenyi, Sumedang, Dawan yang ke Bandara Kertajati. Dan di Bogor kita ada 40% dengan Jasa Marga kalau dari Sentul ke Bogor. Jadi alhamdulillah kegiatan tol ini cukup menarik dan cukup kita bisa mengikuti program Bapak Presiden menggalakkan infrastruktur. Jadi sekali lagi, inilah anak jalanan, pedagang asongan, tapi karena Allah mau apapun kun fayakun, bisa jadi apa saja. Seperti tadi dikatakan Bapak yang bicara tadi bahwa jangan sombong. Itu penting. Bukan hanya jangan sombong. Harus selalu merasa iba atas kekurangan dan kebutuhan orang lain yang belum tercukupi. Insya Allah rezeki itu datang bagaikan tsunami. Benar-benar, ini saya sudah alami sendiri. Saya alhamdulillah, buat saya dulu megang proyek atau megang duit 22 juta nggak bisa. Sekarang kalau dikasih proyek 22,5 triliun tidak akan merubah lifestyle saya. Saya tetap berpenampilan ke kantor pakai celana jeans. Berhubung ini di tempat terhormat pakai celana jeans hitam Pak, maaf ya Pak. Biasanya warna biru gitu. Jadi saya tetap juga, ini pakaian agak bagusan dikit Pak. Kalau enggak pakaian saya agak compang-camping Pak. Jadi maaf nih Pak. Jadi nggak boleh sombong, itu kunci paling sukses. Karena apa? Kalau kita nggak sombong, kita selalu mau tahu dan bertanya. Saya belajarnya ini dari supir dan dari marketing rokok. Waktu saya umur 17, tetangga saya itu agen rokok. Jadi saya suka duduk ngobrol sama supirnya, sama marketingnya. Saya selalu tanya. Kalau nggak sombong pasti kita mau bertanya. Kalau sombong, misalnya orang ngomong apa, kita sok bisa, padahal kita nggak ngerti apanya. Itu kita harus tanya. Nggak usah malu-malu, tanya apaan sih. Ini menambah wawasan kita. Nah setelah menambah wawasan kita, insya Allah kita jadi pintar. Saya sekolah tidak lulus kayak adik-adik wisudawan sekarang. Saya sekolah cuman sampai SMA, lulus, terus saya di Fakultas Kedokteran pernah, di Fakultas Hukum pernah, cuman tingkat 1, tingkat 2 saja. Tetapi ya, saya bisa jadi hari ini, masa kalian yang sudah sarjana nggak bisa lebih dari saya? Gengsi dong. Jadi mungkin karena waktunya terbatas, nanti kita sesi tersendiri. Kalau ini hubungi saya aja. Kalau mau buka nasi kuning, kalau mau bergabung ke saya, nggak usah melalui staf saya. Hubungi nomor telepon saya, silakan kalau mau dicatat. 081 381 559955. Jadi langsung ke saya dan saya akan salurkan kepada rekan-rekan kerja saya untuk segera diproses. Jadi saya bulan Juni kemarin di Unmul juga disuruh speech, tetapi speech di sini saya berkesan dengan wejangan Ibu Prita yang begitu welas asih dan keibuan, dan semua intisari orang sukses sudah dibacakan oleh Ibu Prita tadi semuanya. Jadi camkan itu kata-kata, insya Allah kalian semua akan berkiprah dan sukses, dan aku yakin lebih sukses dari saya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Jadi ya inilah gaya bicara anak kampung yang nggak sekolah, tetapi ya mohon sekali lagi dimaafkan kurang lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.